Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Pendidikan. Landasan pendidikan. Secara leksial, landasan berarti tumpuan dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, dapat pula bersifat konseptual. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang praktik, sehingga kita mengenal istilah praktik pendidikan, dan kedua dari sudut studi, sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau kritik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. 1. Religius. Religius adalah sikap atau kecenderungan seseorang untuk patuh terhadap ajaran agama atau kepercayaan tertentu. Seseorang yang religius biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama atau kepercayaannya, serta berusaha untuk mengikuti ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan, sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap para peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Tujuan dari sikap religius adalah untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan yang dianggap suci. Melalui kepatuhan terhadap ajaran agama atau kepercayaan, seseorang berharap dapat mencapai keselamatan rohani dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sikap religius, antara lain: yang pertama, memberikan rasa kedamaian batin dan ketenangan pikiran, memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pandangan hidup yang lebih bermakna dan mendalam, serta dalam menghadapi percobaan dan tantangan hidup dengan lebih tegar, membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama manusia dan alam sekitar. 2. Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, dan proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi mencoba memahami bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok sosial, bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku individu, serta bagaimana masyarakat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Teori-teori sosiologi. Yang pertama, fungsionalisme, teori yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Kedua, konflik, teori yang memandang masyarakat sebagai arena pertempuran antara kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan. 3. Interaksionalisme simbolik, teori yang memandang masyarakat sebagai hasil interaksi simbolik antara individu. 3. Kultural. Kultural atau kebudayaan adalah keseluruhan pola perilaku, pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, kebiasaan, dan kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam kultural meliputi bahasa, sistem nilai, adat istiadat, makanan, pakaian, arsitektur, dan segala bentuk ekspresi manusia yang merupakan hasil dari interaksi sosial. Hal-hal yang termasuk dalam kultural: 1. Bahasa, sistem komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat. 2. Sistem nilai, keyakinan dan prinsip yang dipegang oleh masyarakat. Ketiga, adat istiadat, tradisi dan norma-norma yang diikuti oleh masyarakat. 4. Makanan, jenis-jenis makanan dan cara penyajiannya. 5. Pakaian, busana dan perlengkapan lain yang digunakan oleh masyarakat. 6. Arsitektur, bangunan dan desain bangunan yang mencerminkan budaya masyarakat. Hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkutan paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dengan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan penyelenggaraan dan perkembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan
Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidikan dapat terpelihara. Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses pembelajaran. B. Penerapan masing-masing landasan pendidikan. A. Landasan religius. Pengaruh pemikiran Al-Ghazali khususnya dalam dunia pendidikan Islam yang pada gilirannya terlanjut dalam formulasi murni keagamaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk konservatisme dan taklidisme seperti yang terjadi pada lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. B. Landasan sosiologi. Implementasi landasan sosiologi dalam pendidikan bisa dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sosiologi dalam pendidikan, diantaranya sosiologi anak-anak dan pendidikan. Kegiatan tersebut bisa dilihat dari interaksi antara siswa, interaksi siswa dengan guru, guru dan siswa. Proses sosialisasi anak di sekolah seperti konsep interaksi sosial, kontak sosial, komunikasi, bentuk interaksi sosial. Selanjutnya yaitu penerapan landasan kultural. Penerapan landasan kultural dapat dilakukan dengan penerapan kurikulum. Nah, program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial budaya dalam masyarakat. Bukan saja dengan maksud untuk membudayakan anak didik, akan tetapi sejalan dengan usaha mengawetkan kebudayaan itu sendiri. Kurikulum di sekolah-sekolah harus disusun berdasarkan pada kebudayaan nasional yang berlandaskan pada falsafah Pancasila, di mana perkembangan kebudayaan kebudayaan daerah telah tercukupi di dalamnya. Integritas kebudayaan nasional akan tercermin dalam isi dan organisasi kurikulum. Karena sistem pendidikan, kita bermaksud membudayakan anak didik itu berdasarkan kebudayaan masyarakat dan bangsa kita. Selanjutnya yaitu ada penerapan pada landasan hukum. Penerapan landasan hukum dalam pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai hal, yaitu dapat diterapkan melalui keadilan dan kesetaraan. Maksudnya, hukum pendidikan menjamin bahwa semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Undang-undang seperti Undang-Undang Pendidikan, khususnya di Amerika Serikat, menetapkan hak-hak siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka diterapkanlah melalui sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Maksudnya, yaitu hukum juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, siswa, dan lembaga pendidikan lainnya. Misalnya, guru memiliki kewajiban untuk melindungi siswa dari kekerasan dan pelecehan, sementara siswa memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak siswa lainnya dan aturan sekolah. Dan yang terakhir ada penerapan pada landasan psikologis. Nah, pada landasan psikologis dapat diterapkan dalam banyak hal, diantaranya yaitu melalui teori pembelajaran, yaitu psikologi pendidikan menyediakan beberapa teori pembelajaran yang membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya, teori konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, sementara teori behaviorisme berfokus pada penggunaan reinforcement untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Selain itu, juga dapat diterapkan melalui pengembangan kepribadian. Pendidikan juga harus memperhatikan pengembangan kepribadian siswa. Psikologi berkembangan memberikan wawasan tentang tahap perkembangan yang dialami siswa, sehingga guru dapat merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.